Salam Padre Pio, bertemu kembali dengan Devosan Padre Pio 108 Channel yang membagikan kisah-kisah singkat tentang Santo Padre Pio. Santo Padre Pio, santo di era abad modern saat ini, dengan karisma stigmata seorang pendoa dan melakukan begitu banyak hal yang membuat kita tercengang bahkan heran bagaimana semua itu bisa terjadi. Kali ini kami akan membagikan kisah singkat Padre Pio dan Rosario, senjata ampuhnya. Suatu hari, Padre Pio berkata kepada seorang pastor muda yang tidak dapat memahami arti dari doa yang terus-menerus diulang dengan rumusan yang selalu sama. Kamu yang menganggap Rosario sebagai doa yang cocok untuk wanita tua, ambillah mahkota yang kelihatannya sederhana itu, justru manfaatnya luar biasa sebagai alat kecil untuk membuka pintu surga. Kisah dari Stefano Campanella. Tidak seorang pun akan mengetahui secara pasti berapa banyak rosario lengkap. Saat itu 15 peristiwa yang didaraskan oleh Padre Pio setiap hari. Serangkaian kesaksian membawa kita pada angka 33. Satu-satunya yang pasti adalah bahwa dia tidak pernah meninggalkan mahkotanya, bahkan ketika dia harus mencuci tangannya, memasukkannya ke dalam air satu persatu. Seorang konfraternya yang masih muda, yang tidak dapat memahami arti dari pengulangan doa yang terus-menerus dengan rumusan yang sama, mengungkapkan bahwa Padre Pio telah menegurnya dengan kata-kata yang mencerahkan. Kamu yang menganggap Rosario sebagai doa yang hanya cocok untuk wanita tua, ambillah mahkota yang kelihatannya sederhana ini, justru manfaatnya luar biasa sebagai alat kecil untuk membuka pintu surga. Kepada konfrater lain yang bertanya kepadanya, Padre, mengapa Padre selalu mendaraskan rosario dan bukan doa-doa yang lain? Imam Kapusin itu menjawab, karena Bunda Maria tidak pernah menolak permohonanku, rahmat yang kuminta melalui pendarasan rosario, sedangkan kepada salah seorang putri rohaninya ia merekomendasikannya sebagai senjata ampuh untuk mempertahankan diri dari serangan iblis. Marilah kita berhati-hati. Pesannya kepadanya, kita selalu memegang senjata di tangan kita dan waspada karena musuh tidak tidur. Marilah kita menjauhkan diri bahkan dari bayang-bayang dosa. Suatu hari Padre Guglielmo Alimonti yang saat itu menjadi koordinator kelompok doa di Abruzzo, berharap dapat menyenangkan konfraternya yang terhormat dengan mengatakan kepadanya, Padre, kemarin saya mendaraskan 30 rosario utuh. Ia berharap mendapat pujian atau kata pembenaran. Tanggapan Padre Pio membuatnya tertegun. Hanya sekian saja. Semoga kisah kali ini menginspirasi kita semua untuk melakukan, mendaraskan doa rosario setiap hari. Sesering mungkin, semampu kita. Salam Padre Pio, Sila Strada, Sollievo della Sofferenza. Jadilah jalan, ringankan penderitaan. Padre Pio mengatakan, I belong to everyone. Everyone can say, Padre Pio is mine.
Terima kasih, sampai bertemu kembali dalam kisah-kisah singkat menarik berikutnya. Tuhan memberkati.